Baik, perkenalkan nama saya Lemarias Nikyuk, saya kelas F dengan NIM 2529101032. Jadi saya akan presentasikan World of Computing, yaitu materinya Artificial Neural Network dengan judul Sistem Deteksi Kualitas Rumput Laut Berbasis Deep Learning. Jadi penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem otomatis yang mampu mengidentifikasi kualitas rumput laut menggunakan computer vision dan deep learning. Jadi sistem ini diharapkan dapat membantu proses sortasi pasca panen menjadi lebih cepat, objektif dan konsisten dibandingkan metode penilaian manual yang selama ini tergantung pada pengamatan manusia. Materi selanjutnya adalah materi pembahasan ini terkait dengan pertama adalah pendahuluan laporan penelitian, metode pengumpulan data citra, pembangunan dan validasi dataset, dan struktur dan format akhir. Jadi materi ini ada 4 bagian utama yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan laporan penelitian. Latar belakang masalah adalah diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun proses penentuan kualitas rumput laut ini masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan perbedaan penilaian antara petugas sortasi. Akibatnya kualitas produk menjadi tidak konsisten dan mempengaruhi harga jual beli. Oleh karena itu diperlukan berbagai sistem komputer vision dan deep learning yang mampu melakukan klasifikasi kualitas rumput laut secara otomatis berdasarkan karakteristik visual seperti warna, tekstur, tingkat kekeringan dan juga keberadaan kotoran pada rumput laut tersebut. Jadi latar belakang masalah ini mengoptimalkan potensi ekonomi rumput laut yang ada di Kota Kupang, memiliki peran strategi sebagai bahan baku industri global. Namun fluktuasi harga akibat variasi kualitas pasca panen menjadi kendala utama yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Jadi yang kedua itu mengatasi subjektivitas sortasi manual. Jadi proses penilaian mutu yang selama ini mengadakan pengamatan visual manusia itu cenderung tidak konsisten, jadi sehingga lambat dan rentan terhadap kesalahan klasifikasi, sehingga diperlukan standarisasi objektif untuk untuk menjaga kepercayaan pasar dan nilai jual beli. Yang ketiga itu transformasi melalui teknologi cerdas, yaitu implementasi computer vision dan deep learning ini, sehingga solusi inovatif untuk mengidentifikasi karakteristik visual seperti warna, tekstur, kotoran, dan secara otomatis juga menggantikan metode konvensional yang tidak efisien dalam skala besar. Rumusan masalah ini ada 2 yang diangkat, yaitu perancangan sistem klasifikasi otomatis, yaitu bagaimana merancang arsitektur computer vision berbasis deep learning yang lebih efektif mengidentifikasi kualitas rumput laut pasca panen guna menggantikan proses sortasi manual yang selama ini bersifat subjektif dan tidak konsisten. Yang kedua itu akuisisi dataset citra representatif, bagaimana metode terbaik itu memperoleh dan mengumpulkan dataset citra rumput laut yang representatif berdasarkan kategori kualitas, serta mencakup variasi kondisi nyata di lapangan, seperti perbedaan pencahayaan, sudut pandang, dan juga tingkat kebersihan yang ada pada rumput laut tersebut. Rumusan masalah penelitian ini menjelaskan yaitu mengukur tingkat akurasi model deep learning dalam mengelompokkan kualitas rumput laut menjadi kategori good, medium, dan poor. Selain itu penelitian ini juga membahas bagaimana sih sistem tersebut diterapkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi petani maupun pengepul, sehingga
proses sortasi menjadi lebih cepat dan objektif. Tujuan penelitian ini yaitu pertama membangun sistem deteksi kualitas rumput laut menggunakan teknologi computer vision dan berbasis deep learning untuk menggantikan penilaian visual manual yang subjektif menjadi lebih konsisten dan akurat. Yang kedua itu menyusun dan mengelola dataset citra rumput laut yang dikategorikan itu berdasarkan tingkat kualitas yaitu good, medium, dan poor, yang untuk melatih model agar mampu mengenali karakteristik visual dari objek secara mendalam. Tujuan penelitian ini yaitu melatih dan menguji model deep learning sehingga memiliki kemampuan mengklarifikasikan kualitas rumput laut secara otomatis. Selain itu juga, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses sortasi pasca panen dan juga mengurangi subjektivitas penilaian dan meningkatkan nilai ekonomi produk rumput laut. Sehingga tujuan penelitian ini mampu mempercepat proses sortasi dan meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha. Pembahasan selanjutnya adalah metodologi pengumpulan data citra. Yang pertama itu penentuan lokasi dan peralatan. Jadi pengambilan data dilakukan di sentra budidaya pesisir, tempat penjemuran, gudang pengepul, hingga fasilitas sortasi pasca panen guna menangkap variasi kualitas rumput laut yang komprehensif. Yang kedua itu menggunakan kamera smartphone beresolusi 48 megapiksel dan kamera DSLR Canon EOS 250D untuk memastikan detail visual objek terekam dengan ketajaman tinggi dan standar profesional. Yang terakhir itu pemanfaatan tripod sehingga yang setinggi 1 meter, latar belakangnya putih untuk meminimalkan gangguan visual, serta lampu LED 5600K guna menjamin stabilisasi dan konsistensi pencahayaan pada setiap sampel. Teknik fotografi. Jadi pengaturan sudut pengambilan gambar, prosedur pengambilan gambar setiap sampel difoto dari sudut 0 derajat, 49 derajat, dan 90 derajat agar seluruh karakteristik morfologi rumput laut dapat direkam. Pengambilan gambar dilakukan pada jarak sekitar 40-60 cm dengan resolusi minimal Full HD sehingga tekstur warna dan bentuk rumput laut dapat terlihat secara jelas. Teknik fotografi ini pengaturan pencahayaan dan latar belakang itu menjadi salah satu hal penting yang perlu dilihat sehingga hasil yang akan didapatkan itu menjadi hasil yang benar-benar bagus dan jelas. Ya, jadi dari standarisasi pencahayaan selama proses akuisisi citra ini pada pengambilan gambar dilakukan menggunakan cahaya alami maupun dari bantuan lampu LED dengan latar belakang putih agar gangguan visual dapat diminimalkan. Jadi standarisasi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil dataset yang konsisten sehingga proses pelatihan model menjadi lebih optimal. Teknik fotografi itu mencakup pengambilan gambar sampel dalam berbagai kondisi seperti tingkat kebersihan. Karena diketahui bahwa di Kota Kupang ini terkadang ada beberapa pesisir yang juga lautnya itu sangat tidak bersih, terutama mempunyai banyak lumpur dan juga lumut yang banyak sehingga mempengaruhi kondisi rumput laut. Sehingga teknik fotografi itu sangat penting karena perlu dilihat bahwa kondisi rumput laut itu tidak selamanya baik, sehingga tingkat kebersihan, keberadaan pasir, lumpur, lumut hingga tingkat kekeringan. Hal ini dilakukan untuk memperkaya dataset sehingga mampu
melakukan generalisasi yang baik terhadap kondisi nyata yang ada di tempat sortasi. Jadi ini adalah gambar representasi tingkat kebersihan rumput laut dan dokumentasi tekstur serta kadar air yang ada pada rumput laut di Kota Kupang di NTT. Yang pertama itu adalah gambar kondisi rumput laut yang sangat bersih, di mana rumput laut tersebut tidak memiliki lumut, tidak memiliki lumpur atau kotoran yang membandel pada rumput laut tersebut, sehingga rumput laut tersebut bebas dari berbagai kotoran, sehingga dataset yang didapat yaitu kondisinya sangat baik. Pada gambar yang kedua itu sudah termasuk bersih karena hanya beberapa sedikit pasir yang ada pada rumput laut tersebut. Gambar yang ketiga itu cukup bersih. Kenapa? Karena terdapat pasir dan lumut dalam jumlah yang sedang, sehingga masih dikategorikan cukup baik, cukup bersih. Yang keempat, gambar keempat itu kurang bersih. Kenapa? Karena banyak pasir, lumut, dan terdapat sedikit sampah-sampah yang tergantung pada rumput laut tersebut. Dan terakhir itu adalah rumput laut yang sangat kotor, di mana kondisi rumput laut tersebut itu memiliki terdapat banyak sampah, pasir, dan juga lumut, sehingga warnanya itu kusam dan tidak sehat. Itu tingkat kebersihan rumput laut, sehingga dokumentasi tekstur dan kadar air pada kondisi basah hingga kering itu membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk dikeringkan secara manual, sehingga penelitian ini dibutuhkan proses rotasi yang dimana mempersingkat waktu pengering rumput laut. Jadi dari kondisi basah hingga ke kondisi kering, jika dibutuhkan sinar matahari, maka akan diperlukan selama 1 minggu full untuk proses pengeringan rumput laut. Karena jika terdapat hujan, maka rumput laut tersebut akan ditutup dengan terpal atau alat-alat lain, sehingga air tawar tidak boleh mengenai rumput laut. Jika air tawar mengenai rumput laut, maka rumput laut tersebut akan tidak layak untuk diperjualbelikan atau diimpor keluar. Jadi tekstur dan kadar air di rumput laut itu sangat penting, sehingga proses jual belinya itu mampu untuk sangat diperlukan. Jadi pengambilan foto ini adalah membedakan rumput laut dari rumput laut bersih ke rumput laut yang kotor, dan juga rumput laut yang basah, dan sampai dengan proses pengering secara manual yang ada di Kota Kupang. Ini adalah variasi kondisi objek, di mana rumput laut yang warna cerah, bersih, kering, sempurna, tanpa kotoran itu dimasukkan kategori A atau good, sehingga dan juga rumput laut yang masuk terdapat sedikit kotoran, warna kusam, tapi masih layak dijual, itu masuk ke dalam grade B, di mana itu formnya itu medium, sehingga itu dapat masih layak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga itu banyak kotoran. Gambar yang ketiga itu banyak kotoran, warna gelap, penuh lumut, dan juga sampah-sampah, sehingga membuat rumput laut tersebut dengan kondisi rusak dan tidak layak untuk diperjualbelikan, sehingga penanganan pasca panen yang kurang optimal dan tidak baik untuk dipasarkan. Ini adalah gambar kondisi nyata yang ada, kondisi nyata rumput laut yang ada di Kota Kupang.
Ketiga adalah pembangunan dan validasi dataset. Jadi seleksi dan konstruksi dataset ini yang pertama itu melakukan kurasi citra digital, yaitu melibatkan pemeriksaan ketat terhadap kualitas rumput laut untuk mengeliminasi citra yang blur, terlalu gelap dan mengalami overexpose. Hal ini krusial agar model deep learning hanya mempelajari fitur visual yang menjelaskan representatif. Yang kedua itu mengelola variasi visual sampel. Nah, pemilihan gambar difokuskan pada keberagaman tekstur, warna, tingkat kekeringan, dan keberadaan kotoran. Jadi variasi ini memastikan dapat mencakup kondisi nyata di lapangan, mulai dari rumput laut yang sangat bersih sampai dengan rumput laut yang sangat penuh lumpur dan pasir. Yang ketiga itu membagi dataset secara proporsional. Dataset dari 500 gambar yang menjadi 3 bagian utama, yaitu 70% itu training citra, 15% itu untuk validation, dan 15% yang lainnya itu adalah testing, guna menjamin objektivitas pengujian model. Penentuan kriteria ground truth, yaitu yang pertama itu parameter visual kualitas tinggi yang menetapkan grade A atau level good itu merupakan rumput laut dengan kualitas warna yang cerah. Yang kedua itu mengidentifikasi kualitas menengah, di mana itu merupakan standar grade B atau level medium. Jadi sampelnya itu warnanya sedikit kusam dan dikategorikan layak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga itu klasifikasi kualitas rendah, karena indikator grade C itu adalah levelnya itu poor, yang dimana berwarna gelap, kondisi masih basah, berjamur, rusak secara fisik, dan mengandung banyak kotoran yang membuat nilai ekonominya itu menurun. Jadi penentuan kriteria ground truth melakukan verifikasi label melibatkan petani senior dan petugas operasi yang memastikan objektivitas data dengan target koefisien reliabilitas tinggi sebelum data disimpan sebagai referensi kebenaran untuk yang data kebenaran mutlak. Proses validasi ground truth yaitu penilaian kolaboratif multi pihak. Nah, citra dievaluasi melakukan secara mendalam oleh para ahli yang terdiri dari petani, petugas sortasi yang berpengalaman, dan juga penelitian yang berdasarkan karakteristik visual nyata. Yang kedua itu mekanisme diskusi untuk konsensus. Apabila terjadi perbedaan label antara ahli para citra yang tertentu, dilakukan proses diskusi intensif guna mencapai kesepakatan final, sehingga memastikan penentuan label grade A, B, dan C bersifat objektif. Proses validasi ground truth itu menggunakan perhitungan statistik Cohen, kappa atau Flesis kappa dengan target nilai di atas 0,80. Seluruh label tervalidasi, data disimpan di dalam format CSV sebagai ground truth yang digunakan selama proses latihan dan pengujian model. Pembahasan yang keempat yaitu struktur dan format data akhir. Format penyimpanan ground truth itu dokumentasi anotasi berbasis CSV di mana memetakan nama file citra dengan kelas kualitasnya masing-masing, sehingga format dirancang untuk mempermudah pemrosesan data dan algoritma deep learning secara koefisien dan sistematis. Yang kedua itu sinkronisasi label dan kelas. Memastikan setiap entry dapat data seperti gambar yang terhubung pada label spesifik seperti good, medium, dan poor ini, sehingga pendekatan menjadi konsisten data selama fase pelatihan model, sehingga meminimalisir kesalahan pembaca label saat proses komputasi berlangsung.
Yang ketiga itu standarisasi data untuk komputasi, yaitu mengatur ground truth berdasarkan hasil validasi ahli yang telah dikonversi ke dalam skema klarifikasi dan standar, struktur yang memungkinkan integrasi yang mulus dengan framework, pengembang sistem deteksi kualitas rumput laut, guna menjamin akurasi hasil yang baik. Jadi struktur file pengumpulan data, di mana penyimpanan dataset yang terdiri dari 3 folder, yaitu train validation, dan test. Di dalam setiap folder terdapat 3 subfolder, yaitu berdasarkan kelas good, medium, dan poor, sehingga sistem dapat membaca data secara otomatis sesuai kategori masing-masing. Struktur folder kumpulan. Distribusi dataset sebanyak 500 citra yang dibagi menjadi 150 citra untuk pelatihan, 275 citra untuk validasinya, itu 150 citra untuk pengujian. Jadi pembagian ini bertujuan menjaga keseimbangan proses pembelajaran model sekaligus peroleh hasil evaluasi yang objektif. Distribusi data uji. Jadi pada pengujian terdiri dari 275 citra atau sekitar 15% dari keseluruhan dataset seluruh kategori kualitas rumput laut ini memiliki jumlah yang seimbang, sehingga pengukuran akurasi model dapat dilakukan secara adil tanpa adanya dominasi dalam salah satu perbedaan kategori. Distribusi data uji. Jadi seluruh data itu ditempatkan dalam folder test yang terpisah dari data pelatihan dan validasi. Pemisahan tersebut memastikan agar model tidak melihat data uji selama proses pelatihan, sehingga hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan model dan mengklarifikasikan data baru. Jadi dari pembahasan kali ini adalah merancang tahapan pengumpulan dan penyusunan data citra rumput laut yang siap digunakan dalam pengembangan model deep learning untuk mendukung proses klarifikasi kualitas rumput laut secara otomatis, objektif, dan akurasi. Ya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.